masih inget banget nih yang dia pakai kan, antingnya masih ada, cincinnya masih ada. Terus pas dikasih kabar sore, katanya udah diketemukan nih mayatnya. Dilalahnya itu, mayatnya itu bener-bener nggak busuk, nggak bau, nggak apa tuh, masih mulus. Ketemunya di pintu air Manggarai. Udah sampai Manggarai. Udah sampai Manggarai. Aku bilang, ya ini udah 2 malam loh, mama digangguin mulu. Ah kamu percaya apa sih gitu-gitu? Coba dengerin ya, ntar pas tank sekitar jam 12-an, aku bilang gitu. Bener suamiku. Iya ya, suara apa tuh? Kata suamiku kan gitu ya. Suara apa pertama didengar? Kayak dia nyusun-nyusun mainan, ntar remote dimainin, ntar kadang klakson mobil-mobilan, ntar bel-belan sepeda bunyi krang-kring gitu. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang bakal nyeritain tentang arwah penasaran seorang anak kecil. Jadi di tahun 2008, tepatnya di Depok, waktu itu ada sebuah tragedi naas yang menimpa seorang anak. Yang dimana anak ini hanyut selama 3 hari lebih. Jadi selama anak ini hanyut, banyak banget nih kejadian-kejadian horor yang menimpa narasumber kita. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang di sebelah gua, udah ada Mbak Yuli. Halo Mbak. Halo. Thank you Mbak ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Mbak Yuli ini seorang perias pengantin dan katanya juga ada cerita horor ya pas ngerias. Tapi kita cerita ini dulu ya. Cerita yang menarik perhatian saya nih. Karena ini kejadiannya memang di Depok waktu itu. Depoknya di daerah mana boleh disebut? Di sekitar Kelapa 2 di sekitar Kelapa 2 RTM. Oke, ini waktu itu tahun 2008, berarti orang-orang yang di daerah sana masih ingat harusnya ya? Masih ingat sama tragedi naas ini? Masih, pasti. Oke, kita ngomongin tentang si anak kecilnya ini. Ini siapanya Mbak? Kalau Amel ini anaknya sepupu dari suami. Oke, masih saudara. Masih saudara. Dan memang tinggalnya dekat rumah Mbak gitu. Pas kebetulan posisi rumahnya ada di belakang rumah saya. Ini hilangnya katanya selama 3 hari ya? 3 hari. 3 hari, 3 hari lebih? Lebih. Ditemuinnya hari ketiga hari itu? Hari keempat ditemuinya. Itu gimana Mbak prosesnya waktu itu? Ya dibantu sama tim SAR, khusus tim SAR Depok sama dari Brimob. Sama ada tim SAR, ada tim SAR dari Brimob juga turun, sama dibantu sama Ustadz gitu, orang-orang pinter juga sampai turun tangan juga. Terus dicari ya ketemunya di pintu air Manggarai, ketemunya di situ. Jadi itu nelusurinya dari KA dari Solokan, gorong-gorong sampai ke Kali Ciliwung, sampai ke pintu Manggarai. Iya, karena di Kelapa 2 itu kan memang lewatin Kali Ciliwung kan? Iya, Kali Ciliwung. Terus ketemunya di Manggarai? Ketemunya di Manggarai, pintu air Manggarai. Selama 3 hari, 4 hari. Hari keempat ya, katanya ditemuinnya. Nah, selama dari hilang sampai ditemuin, itu Mbak ngalamin kejadian horor di rumah? Iya. Itu semua ngalamin Mbak? Ngalamin, suami, anak? Iya. Aku kasih ini pembuktian. Karena aku bener-bener dengar, nyata, lihat gitu. Kenapa nggak bisa ada kejadian horor di rumahnya Mbak? Karena kan sebelumnya Amel main di rumah saya. Sebelum hari kejadian naasnya itu, dia selalu emang mainnya di rumah saya. Entah itu main, nonton TV, apa di rumah saya seharian. Oke Mbak, ini ditahan dulu Mbak ya ceritanya. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Mbak Yuli, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Dan sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya sebelum nonton, oke? Mbak Yuli, langsung kita mulai ya ceritanya.
awal ceritanya Amel itu kan masih ada hubungan saudara sama aku, pas kebetulan dia anak keponakan sepupu jatuhnya. Dia tuh rumahnya masih satu lingkungan sama rumahku kan. Pas kebetulan emang lingkungan rumahku itu kan emang berderetan. Ngumpul lah ibarat kata saudara-saudara ya. Pas kebetulan Amel itu rumahnya di belakang rumahku. Aku ceritain awalnya tuh si Amel itu kan pas sebelum kejadian hari naas ya. Pas sebelum kejadian hari naas dia hanyut itu, dia sempet datang ke rumahku. Mau main, rencananya dia tuh manggil-manggil anakku. Kebetulan anakku kan sedang nggak lagi ada di rumah ya, lagi dibawa sama neneknya pergi kan. Dia manggil-manggil anakku, Alif, Alif, Alif sampai 3 kali. Pas kebetulan kan rumah aku kan jarak pintu gerbang ke rumah aku kan emang agak jauh gitu ya. Maksudnya halamannya luas lah gitu, nggak begitu jelas banget siapa yang manggil kan. Kebetulan aku lagi di dapur kan, aku tengok lah, oh Amel, aku boleh main nggak Mama Alif? Oh iya kalau mau main sini masuk, aku bilang gitu. Dia tuh sambil apa sih namanya ke tembok itu tuh, gresek-gresek tembok gitu. Aku suruh masuk kan, mainlah ceritanya sama anakku. Mama Alif, aku mau main ya, katanya. Oh boleh main sini Alif, sini Mel, aku bilang. Tapi Alifnya nggak ada, aku bilang gitu kan. Alif lagi pergi sama embunya, aku bilang gitu. Sini main sama Reza aja, aku bilang gitu kan. Mainlah si Amel sama anakku tuh, yang si Reza kan. Anteng dia main mobil-mobilan, mainlah anteng tuh anakku kan. Ngomong ke aku gini si Amelnya, Mama Alif, boleh nggak aku main sepeda, kata dia gitu kan. Oh boleh, main aja sepeda. Dia main bunyi-bunyi kring-kring itu. Sepeda kan ada belnya tuh, kring-kring-kring gitu. Aku pikir biasalah ya, namanya anak-anak kan suka ngebunyi-bunyiin kan. Sudah gitu, dia main lagi tuh, Mama Alif boleh nggak aku naik ini motor-motoran, kata dia gitu. Motor-motoran yang dari aki. Itu kan ada bunyi juga kan tuh. Bunyi apa sih namanya, kayak semacam kayak klaksonnya kan bisa dirubah-rubah kan musiknya tuh. Iya kan. Udah dah tuh. Udah gitu aku bilang terusin aja ya main ya. Mama Alif mau ke dalam, aku bilang gitu. Mainlah tuh, anteng kan anak berduaan kan. Main mobil-mobilan yang ambulan tuh, yang bunyi ngiung-ngiung kayak ngasih tanda gitu. Tapi aku sih nggak punya feeling apa-apa ya sebelum hari kejadian. Aku lihat nih anak kok tumben cantik banget gitu, pakai baju putih. Biasanya kan dia kalau pakai baju kan nggak pernah pakai baju putih ya, biasa pakai bajunya warna-warni lah gitu, namanya anak-anak kan ya. Aku tanya, Amel tumben cantik amat, aku bilang gitu. Iya aku pakai baju putih nih, kata dia gitu kan. Oh ya udah, mainnya yang anteng, aku bilang gitu kan. Mainlah mereka berdua. Tiba-tiba tuh entah dilala apa, ngelihat album. Pas di situ kan Lihat? ada album foto. Oh, album Jadi foto. berebutan nih, bocah berdua kan, berebutan foto. Nangis lah anakku, yang Reza ini kan. Kenapa deh? Kenapa bang? Aku kan bahasanya kan abang kan ya ke anakku. Kenapa bang? Ini foto aku diambil Amel. Ini foto abang aku. Katanya lihat nih ada foto abang aku. Pas aku lihat kan, oh iya bener nih fotonya Amel. Tapi ini punya Mama Alif. Aku bilang gitu kan. Enggak, ini foto aku. Ya udah nggak apa-apa sih nih. Mama Alif kasih. Aku bilang gitu kan. Aku buka tuh albumnya kan. Ya udah. Nih buat Amel, aku bilang gitu. Udah tuh pas aku lihat jam berapa udah agak-agak siang menjelang sore ya. Itu kan emang kejadian itu kan hari Rabu ya, Rabu Wakasan kan. Kalau orang bilang dulu kan itu Rabu penuh bala kan, bencana. Aku suruh pulang deh nih anak, udah aku kasih makan kan. Aku suruh pulang. Amel pulang ya, gue bilang. Iya Mama Alif, tapi aku mau fotonya. Ya udah nih bawa aja fotonya, tapi jangan sampai ketahuan Reza. Nanti Reza tahu dia malah nangis lagi, aku bilang gitu. Karena kan di luar kan suasananya udah gelap. Nanti dicariin sama mama, aku bilang gitu kan. Tuh tumben-tumbennya tuh ini anak kok nggak dicari sama emaknya gitu loh. Emang emaknya, maksudnya mamahnya itu kan emang yang aku tahu kan dia kan tukang jahit kasur tuh, kasur Palembang kan.
bilang kok ini anak nggak dijemput. Aku suruh pulang aja kan. Terus dia pulang, aku sempat nidurin anakku kan, si Reza kan. Terus pas kejadian sore, mertuaku datang ke rumah. Yul, katanya gitu. Kenapa Bu? Coba lihat deh, di rumah Mbak Mia itu rame, katanya si Amel nganyut, katanya gitu. Nganyut? Iya, nganyut. Nganyut gimana? Orang tadi main di rumah kok Anto masih Reza sempat nangis sih berebutan foto. Aku bilang gitu kan. Coba deh lihat, kata ibu saya gitu kan. Iya ntar dulu deh, aku ntar dulu ini si Reza dulu. Reza soalnya masih tidur kan, takut ditinggal dia nangis kan. Ya udah nanti ibu yang jagain, kamu lihat dulu deh. Sana ke rumah Mbak Mia, kata ibu aku kan gitu. Teruslah aku ke rumah Mbak Mia kan. Aku tanya, itu nganyutnya di mana? Aku bilang gitu kan. Itu nganyutnya di solokan. Itu solokan sebenarnya solokan kecil. Nggak gede, emang solokan itu ngalirnya ke sampai gorong-gorong. Solokan kecil berarti? Oh, solokan kecil tapi ngarahnya ke gorong-gorong sampai ke Kali Ciliwung. Ini rumah masih daerah situ ya? Masih daerah situ. Tapi solokannya itu dalam-dalam loh. Dalam-dalam, iya emang dalam-dalam. Tahu kan gorong-gorongnya? Iya, waktu pembuatannya saya aja tahu pembuatan gorong-gorongnya. Sering itu, lewat saya iya, situ. Dalam-dalam loh. Dalam-dalam gorong-gorongnya emang. Itu emang solokannya itu kan emang dikasih jeruji ya kayak besi-besi itu. Tapi aku anehnya tuh jeruji itu kenapa bisa lolos? Itu kan anak umur 5 tahun kan gede. Maksudnya kalau boneka aja, kalau kita lihat dengan mata sendiri aja nggak mungkin gitu ya. Ini kok bisa sampai masuk gitu loh ke solokan itu. Aku nanya Mbak Mia kan, Mbak Mia itu awalnya gimana? Iya Len, abis dari rumah Yuli katanya gitu kan. Amel pulang, emang dia udah basah bajunya. Terus dia izin, Mama aku mau mandi hujan katanya gitu. Dipikir mamahnya mah, ya udah main biasa aja gitu, nggak main ke solokan kan. Itu awal dia nganyut di solokan itu awalnya tuh dia gara-gara sendalnya jatuh satu, terus dia mungkin ngakalin sendal nggak bisa jadi dia tuh sampai ngikut turun ke solokan. Dia nggak tahu tuh solokannya dalam apa gimana, salurannya sampai mana kan, namanya anak kecil kan nggak ngerti kan. Ya udah tuh nganyut tuh anak. Terus kata Mbak Mia, terus gimana Mbak Mia? Iya nih Lin, udah ada bantuan, udah mau datang katanya gitu. Tapi masih hujan nggak itu kondisi? Itu kondisinya yang pas saya datang ya udah nggak hujan, udah terang, tapi orang udah mulai rame. Udah nyari? Udah pada nyari, maksudnya udah pada ngumpul lah, tapi belum sempat nyari sampai ke kali gitu. Tapi udah pada kumpul, maksudnya udah siap-siap. Terus aku nanya lagi ke Mbak Mia, Mbak, itu terus Mbak Mia nggak larang? Aku bilang gitu kan. Nggak larang Yul katanya gitu. Karena dipikir namanya bocah kan ya, main biasa lah, mandi hujan nggak sampai kesolokan kan. Terus gimana Mbak? Orang-orang ini udah ada bantuan belum? Aku bilang gitu kan. Udah sih, udah ada nih katanya dari Brimob katanya gitu. Brimob juga udah turun kan. Sama tim SAR dari Depok juga udah pada turun. Tapi dia panik nggak ibunya itu? Panik? Ya bukan panik lagi lah. Namanya anak satu-satunya kan perempuan kan. Yang aku seselin, kenapa pas kejadian itu kok aku nggak tahan? Kalau misal tahu itu kejadian pasti aku tahan itu anak. Iyalah. Karena kan suasananya kan suasana udah gelap, petir, mau hujan tapi nggak jadi hujan yang aku rasa nih ya. Pasti aku tahan, nggak bakal aku kasih pulang itu anak. Pasti udah Mel sini aja, soalnya mau hujan. Mama kamu juga nggak nyariin, gitu kan pikiran aku kan. Ya karena namanya udah suasana itu, ya aku suruh pulang lah tuh anak kan. Takut mamanya nyariin. Iya takut mamanya nyariin kan. Ya udah pas kejadian itu dicari sama tim SAR kan. Ada yang cerita dah nih dari tim SAR Brimob tuh. Pas kebetulan yang tim SAR Brimob itu kan tetangga aku juga kan. Aku biasa manggilnya Om kan. Si Om itu cerita, ini gorong-gorongnya aneh katanya dia gitu. Suasananya kayak dunia lain katanya. Kita dari sini cetek tapi kesananya dalam katanya dia gitu. Kata dia sih kayak gua katanya gitu. Oh itu udah nyari ke gorong-gorong itu? Gorong-gorong. Udah pakai perlengkapan inilah kayak ban gitu. Perlengkapan tim SAR gimana sih udah dipersiapkan kan. Masuk itu Brimob sampai ke dalam gorong-gorong sampai nembus ke Kali Ciliwung katanya. Iya. Pas kebetulan emang kan ada yang lihat tuh.
tetangga bawah kan, emang kan rumah kita itu kan semakin ke bawah itu kan semakin masuk ke gorong-gorong kan, nembus ke Kali Ciliwung kan. Iya, benar. Ada yang lihat itu, dipikir itu boneka. Katanya, tadi gue ngeliat, gue pikir boneka, ya gue cuekin katanya gitu kan. Kalau tahu si Amel yang nganyut ya gue tarik itu anak, katanya gitu nih kata tetangga yang lihat gitu. Oh, dibantulah sama orang-orang pintar di situ, kayak semacam ustadz gitu. Dibacain doa apa biar supaya nih larinya mayatnya ini maksudnya kalau emang udah jadi mayat biar ketemu, walaupun masih hidup minta diketemukan secepatnya gitu kan. Sampai disuruh ngelempar bantal kesayangannya, baju kesayangan, boneka kesayangan, suruh dilempar ke Kali Ciliwung. Udah tuh kan, udah kita udah diturutin sama keluarga kan, bikin ritual-ritual gitu. Kan suasana di pas malam pertamanya kan emang suasananya masih rame ya Mas. Di rumahnya Ame rame, di rumah saya mah emang sepi kan. Itu kejadian sekitar jam 11:30-12-an deh. Aku bangun tidur, aku bangun tidur bikin susu kan buat anak aku kan, si Reza kan. Itu ada suara ini kan, sepeda bunyi krang-kring gitu. Kring kayak orang ngegoes gitu sampai bunyi kring. Emang kan pas sebelum kejadian kan emang dia mainin sepeda anak saya kan. Sampai dia bilang, "Mama Alif, lihat dong, aku bisa nih naik sepeda." "Oh iya, bisa goes ya, Amel." "Iya, pintar," aku bilang gitu. Itu digangguin aku. Aku sampai bilang gini, "Aduh, Amel, jangan ganggu Mama Alif dong. Kalau Mama Alif emang masih punya salah, tolong maafin gitu. Tapi Mama Alif minta maaf, tapi jangan diganggu ya." Aku bilang gitu kan. Dalam hati nih, ngebatin kan. Udah tuh, diem kan, berhenti nih, udah nggak bunyi lagi nih belnya itu kan, bel sepeda. Teruslah bunyi postel bunyi yang bunyi dar gitu. Oh iya. Yang pestolan anak-anak tuh. Aku intip lah dari jendela kan, jendela kamar kan. Mainannya pada ditaruh di mana itu? Itu kan mainan aku kan taruhnya di depan teras. Emang di situ kan disediain arena, bukan arena bermain kan, buat emang khusus buat mainan anak-anak kan di situ. Aku intip lah dari kamar nih, jendela. Kok gak ada yang main, tapi ada suara. Aku diem aja deh. Aku sampai bilang, ya ampun, masa sih dia ngegangguin aku. Dalam hati aku nih gini, dalam hati aku bilang begitu nih di batin gitu. Malam keduanya aku terus diganggu tuh, sampai malam ketiga. Pas malam keduanya kan kita nggak masih ini nih, masih rame kan, maksudnya masih sibuk nungguin Amel kan. Maksudnya takut ditemukan malam atau siang kan, kita nggak tahu kan, emang karena belum ditemukan kan. Kita ngumpul lah ceritanya nih, ibu-ibu temen aku main lah ke rumahku, maksudnya mau nanya ini gimana, udah diketemukan belum nih si Amel. Terus aku cerita, mendingan kita ngobrolnya di depan aja yuk biar enak, aku bilang gitu nih. Ngobrol lah kita di depan teras tuh, di luar pintu gerbang kan. Pas kebetulan situ kan emang ada pohon rambutan kan, sama depannya ada pohon belimbing. Kita duduk tuh bertiga di situ. Teman aku sama tetangga aku kan cerita-cerita, terus dari atas kayak ada yang ngencingin. Ditengok, apaan nih? Nggak mungkin lah binatang kencing kayak anak kecil kencing, kan nggak mungkin. Ditengok sama temanku ke atas, terus ngibrit kan, lari kan. "Apaan sih?" aku bilang gitu. "Aduh, jangan di situ deh ngobrolnya, kita pindah lagi ke dalam," katanya gitu. Nah kan aku panik ya, ada apaan sih? Udah ntar gue ceritain katanya gitu. Terus aku masuk deh ke dalam tuh, ke dalam rumahku. "Lu tahu nggak?" katanya. "Apaan?" "Itu tadi ada yang ngencingin kita," katanya itu. "Siapa?" katanya. "Aduh, gue nggak ngeliat deh tuh orangnya kayak gimana," katanya temen aku gitu. Ya udahlah, terus aku kan saking paniknya ya, udahlah kita pulang aja, katanya temanku kan gitu. Akhirnya mereka pulang kan. Itu aku masih diganggu sama suara motor-motoran yang pakai aki tuh. Itu kan ada ininya juga tuh, ada klaksonnya juga kan. Kalau dinyalahin itu kan dia bunyi
nyiung-nyiung gitu. Pokoknya suaranya bisa dirubah-rubah kan. Iya. Itu aku digangguin, masih digangguin. Gimana Aduh. ceritanya? Iya digangguin, ini suara apa sih? Nggak mungkin lah malam-malam ada orang iseng mau mainin motor-motoran Yang kan. denger siapa aja waktu itu? Aku, terus aku telepon suamiku. Aku telepon, ayah. Pas kebetulan suamiku kan si 3 kan, masuk malam kan. Aku bilang, ya ini udah 2 malam loh. Mama digangguin mulu. Ah kamu percaya ama sih gitu-gitu? Ya udah kalau ayah nggak percaya besok ayah ngerasain ya. Aku bilang gitu. Teruslah pas malam ketiganya kan, aku bilang coba dengerin ya. Ntar pas tank sekitar jam 12-an. Aku bilang gitu. Bener suamiku. Iya ya, suara apa tuh kata suamiku kan gitu ya. Suara apa pertama didengar? Ya kayak suara ini mainan gimana sih? Kayak dia ngacak-ngacak mainan gitu. Ntar dirapihin gitu, kayak suara orang main, anak kecil main gitu. Kayak dia nyusun-nyusun mainan, ntar ntar itu mobil-mobilan bunyi suara ini kan kayak remote gitu. Remote dimainin, ntar kadang klakson mobil-mobilan, ntar bel-belan sepeda bunyi krang-kring gitu. Terus aku bilang ke suami, coba deh ya, ayah tengok, bener nggak? Nggak mungkin kan orang main malam-malam, aku bilang gitu. Iya, katanya gitu. Bener kan mama nggak bohong? Terus aku bilang, aduh Amel, tolong dong, Mama Alif minta maaf deh. Kalau emang Mama Alif minta salah, jangan diganggu dong, ini. Kan Mama Alif udah minta maaf, aku bilang gitu. Terus tuh dia udah nggak ini lagi, nggak bunyi lagi deh tuh. Pokoknya setiap kali aku minta maaf, itu suara mainan-mainan itu nggak bunyi lagi. Tapi sempat dicek nggak sama suami ke depan? Dilihat ya nggak ada utuh mainan. Nggak ada Mobil ini juga posisi sepedahan juga utuh. Maksudnya posisinya tempat di situ ya udah di situ. Ya mainan berantakan juga ya utuh, di box nggak ini. Maksudnya nggak berantakan, nggak ada posisi mainan yang berantakan. Semuanya rapi gitu karena emang ada suara-suara aneh aja gitu. Aku cerita sama mertua kan, sama ibu kan. Bu, aku udah 3 malam nih digangguin melulu katanya. Aku bilang gitu kan. Iya, kata mertua aku gitu. Kemarin ibu ngeliat katanya ada anjing mondar-mandir aja katanya sebelum malam kejadian tuh, kata ibu saya cerita gitu. Kok ibu nggak cerita sih sama saya? Nah, aku bilang gitu. Iya, itu anjing ada nenek-nenek katanya gitu. Emang sih kata orang situ itu nenek-nenek itu penunggu yang solokan situ, solokan yang mau masuk ke gorong-gorong. Soalnya kan yang ngelihat bukan ibu mertua saya aja kan, ada orang lain juga ada yang lihat katanya itu nenek-nenek ngapain mondar-mandir masuk ngelilingin rumah kita lah gitu. Kayak anjing gitu. Segerombolan anjing tuh ngelilingin rumah kita gitu, tapi dia ngegonggongnya nggak ngegonggong kayak anjing bener gitu, ngegonggong tapi ngegonggong kayak biasa aja kan. Di lingkungan kita nggak mungkin lah ada yang orang miara anjing kan, karena kita kan lingkungannya muslim semua kan. Itu belum ketemu juga ya si Amel ini? Itu belum, pas ketemunya pas hari ketiga mau menjelang hari keempat tuh dia diketemukannya pas hari keempat itu sore. Akhirnya itu ketemu siang ketemu, tapi sebelum ketemunya itu dia ngasih tanda. Gimana ceritanya? Ngasih tandanya gini, kan anakku kan emang biasa ya, aku setelin DVD kan, biar supaya mereka anteng kan nonton TV tuh. Pas kebetulan waktu itu kalau nggak salah aku nyetel film Teletubbies. Kan si Amel juga kalau main ke rumahku juga sering aku setelin juga kan. Itu tuh anakku namanya anak-anak ya megang handphone. Emang waktu itu kan aku punya handphone yang udah ada kameranya, tapi kameranya nggak sejernih sekarang kan ya. Itu anak emang ini kan bisa kan buka buat videonya kan. Kerekam lah tuh sama dia. Itu TV dalam keadaan nyala, tapi pas dilihat itu TV mati, ada yang lewat. Baju warna putih. Itu sampai aku kasih lihat temenku, sampai aku kasih lihat temen sekolah nih. Anakku kaget gini, sampai bilang gini, Mama, ini apaan? Coba lihat deh, masa ada yang lewat, Ma? Katanya anakku gitu kan. Coba Bang, Mama lihat,
Oh iya ya, tapi abang lihat tadi TV mati nggak? Aku bilang, enggak, TV nggak aku mati, katanya anakku gitu kan. Oh iya, ini mah kayak pocong lewat, katanya gitu. Masa sih pocong kayak begini, aku bilang gitu, tapi nggak berbentuk pocong. Jadi kayak orang pakai jubah putih begitu, tapi kan nggak mungkin lah di dalam rumah ada orang pakai jubah putih, sedangkan ini nyata kan, maksudnya ada buktinya kan, ada bukti videonya kan. Iya ya, kira-kira siapa ya? Mungkin pikiran aku gini, mungkin tandanya nih Amel mungkin mau pulang kali nih, pikiran aku gitu tuh. Terus pas dikasih kabar sore, katanya udah diketemukan nih mayatnya. Di mana ketemunya? Diketemukan di Kali Manggarai, pintu apa sih namanya? Bukan pintu gerbang, apa ya namanya? Iya, pintu air Manggarai. Udah sampai Manggarai itu. Dilalahnya itu mayatnya itu benar-benar nggak busuk, nggak bau, nggak apa tuh, masih mulus. Cuma emang wajar ya ada benturan biru-biru, mungkin kebentur-bentur yang namanya gorong-gorong kan ya. Itu yang aku lihat tuh, aku masih inget banget nih yang dia pakai kan, antingnya masih ada, cincinnya masih ada, terus bekas kuku pacar. Emang dia pernah ini pas sebelum hari kejadian tuh dia nunjukin ke aku gini. Mama Alif, coba lihat deh. Apa Mel? Ini aku pakai kuku, cakep nggak? Kata dia gitu kan. Oh iya cakep. Dari siapa? Kata aku tanya gitu. Ini aku dikasih sama nenek. Aku inget tuh, yang aku inget itu. Oh iya, ini masih ada kuku pacar. Berarti kan emang ini mayat ngambangnya ini kan emang bener-bener masih murni ya, namanya anak kecil kan ya, tanpa dosa kan ya. Itu bener-bener masih bersih, bajunya juga masih kelihatan baju yang dia pakai datang ke rumah aku, pakai baju putihnya kan. Sampai disitulah aku bilang, ya ampun, aku nangis kan. Maksudnya nangis nginget malam, maksudnya sebelum kejadian, kalau seandainya ini anak gak gue tahan, pasti gak bakalan nih anak nganyut gitu. Karena kan kejadiannya itu kan setelah habis main dari rumah saya kan, baru ada kejadian kan. Sampai yang aku seselin, aku bilang ke mamahnya, Mbak Mia, aku minta maaf ya, mungkin kalau seandainya Amel gak aku suruh pulang, mungkin gak bakalan kejadian Amel nganyut, aku bilang gitu. Kata mamanya, ya namanya udah musibah, mau diapain lagi Yul, katanya Mbak Mia kan gitu. Oh ya Mbak Mia, aku minta maaf banget gara-gara foto si Amel aku suruh pulang. Iya, dia sempat nunjukin, katanya ini foto abang aku ada di rumah Mama Alif, katanya si Amel gitu, cerita nih sama mamahnya nih sebelum kejadian. Oh iya Len, si Amel cerita katanya, aku nangis, foto aku diambil sama Reza, katanya gitu kan. Terus ya namanya bocah yang Mbak Mia ya aku suruh pulang Mbak, biar supaya Reza juga tenang kan. Namanya bocah kalau barangnya diambil juga pasti nangis kan. Yang aku seselin cuma itu aja. Kenapa pas kejadian itu, kenapa nggak aku tahan gitu loh. Sedangkan suasananya kan emang mau hujan. Aku juga serba salah kan, kok nih anak kagak dijemput sama mamanya. Namanya udah mau hujan kan, masa aku tahan kan. Nggak mungkin, takutnya mamanya nyari-nyari. Iya. Gitu. 4 hari ya? 4 hari baru 4 hari. Pokoknya 4 hari, 3 malam. Hari keempatnya baru diketemukan. Dari Depok sampai di pintu air Manggarai. Wow. Makanya yang aku seselin ya cuma itu aja sih. Cuma yang pas yang malam kejadiannya itu yang aku seselin juga. Kenapa kok aku yang diganggu gitu loh. Bukan yang lain diganggu, tapi aku mulu yang diganggu gitu. Kenapa ini ya kejadiannya kok selalu habis dari rumah aku gitu baru ada kejadian gitu. Sampai nganyutnya aja dia mandi hujanan juga aku nggak tahu kan. Tau-taunya orang udah rame aja di rumah dia. Aku baru dapat kabar dari mertua kan. Cobalah dilihat gitu, aku lihat lah. Terus emang itu sampai pas penjemputan dari pintu Manggarai kan pakai ambulan tuh ya. Itu juga emang masih banyak tim SAR dari Depok juga turun, yang dari Brimob juga turun pertolongannya gitu. Sampai pas kejadiannya itu ya gimana ya, namanya udah musibah ya kan, kita nggak ada yang tahu kan ya.
pas hari besoknya kan langsung tuh dikuburin kan. Tapi alhamdulillah sih setelah Amel ketemu, aku juga niat dalam hati gitu ya, aku minta semoga nggak diganggu lagi lah. Aku bilang, Amel sekarang kan Amel udah tenang. Aku minta, Mama Alif minta, Amel jangan ganggu-ganggu Mama Alif, aku bilang gitu. Itu masih sering kejadian setelah penguburan? Setelah penguburan sih, terakhir ya malam ketiga itu aja. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada lagi dikuburin? karena aku kan udah minta maaf kan sama keluarganya. Oke, Mbak Yuni, kalau dari cerita orang tuanya si Amel ini ada nggak kejadian-kejadian dari hari pertama Amel hilang sampai ditemuin tuh ada kejadian nggak di rumahnya? Kan sempat ngobrol-ngobrol kan? Pasti. Ya paling kata mamanya masih berasa aja kalau Amel tuh masih ada gitu, kata mamanya. Mamanya mah nangis mulu. Nangis mulu, iya karena perempuan satu-satunya ya. Emang itu anak deketnya di keluarga saya, si Amel itu. Selalu mainnya di rumah saya, karena keluarga yang lain nggak terlalu mengopenin dia kan, karena opennya ke keluarga saya kan. Emang karena sering main yang sama anak saya kan. Makanya juga dia apa-apa sehariannya mainnya emang di rumah saya gitu. Udah kayak anak sendiri, udah kayak cucu sendiri lah sama orang tua saya juga. Kalau sekarang masih hidup, umurnya berapa kira-kira? Ya Umur si Amel ini? sekitar 20-an lah. 20-an. 20 tahun. 20-an tahun ya. Anaknya cantik. Terus yang ngencingin Mbak Yuli sama temen waktu itu apa berarti? Kata temanku sih ya kuntilanak lah, makhluk. Katanya sih bukannya katanya, emang banyak yang udah pada lihat. Jadi kuntilanak berkebaya merah. Itu di situ. Di situ. Emang dia penunggu situ. Oh, jadi memang daerah rumahnya udah angker. Emang pas kebetulan situ kan tanah tua ya. Di situ juga ada rumah tua juga. Justru sering nemuin aneh-aneh, kuntilanak, pocong, sampai kan di situ emang ada parkiran mobil juga ya. Itu kadang-kadang suka bunyi ini aja sendiri, klakson. Aku juga nggak tahu kan ya, itu orang iseng apa orang apa juga nggak tahu kan. Itu ada rumah tua di dekat rumah saya. Tapi ini kan gimana ya, kejadian pure musibah ya, benar-benar pure musibah. Tapi kan pasti ada omongan-omongan kayak omongan-omongan dari orang pinter yang bilang ini tuh. Iya. Ada sempet denger nggak? Sempet. Versinya mereka gimana tuh? Oh, sama iya. ada hubungan nggak sama nenek-nenek yang penunggu gorong-gorong itu? Kayaknya sih ada. Gimana versinya mereka? Versinya kalau kata ibu saya nih kayaknya mau minta tumbal. Semacam minta tumbal. Minta tumbal katanya. tuh yang pernah ngeliat nenek-nenek ya. Tumbal apa nih? Ya kayak, ya kalau menurut aku sih ya kayak semacam kayak tumbal lah. Tumbal ibarat kita minta setahun sekali lah ada korban gitu. Ini versinya si orang pinter ini? Iya. Apa gimana? Ya versi orang sekitar situ lah. Karena kan emang setahun sekali itu kan Kali Ciliwung itu kan minta jatah. Oh, Minta jatah orang hanyut. Itu juga kejadian ada juga, temen sekolah anak saya juga nganyut di situ. Itu pasti ada setahun sekali. Penampakan buaya putih juga ada di Kali Ciliwung itu. Ada yang lihat. Sebelum itu juga pernah, anakku juga pernah nolongin orang juga kan. Nolongin orang yang mau nganyut. Anakku sempat nolongin juga. Itu kata anak aku, kalau di Kali Ciliwung itu kan emang ada pusaran air tuh. Emang dia bentuk airnya tenang, tapi di dalamnya itu ada pusaran air. iya. Kata anak aku gini, kalau mau main arung jeram tuh jangan yang air tenang, harus yang air mengalir. Karena kalau udah di air tenang, itu kalau kita nggak jalan, itu kita ketarik masuk ke dalam pusarannya itu. Itu ada teman anakku nganyut Kali Ciliwung, minta korban 2. Jadi kebanyakan sih ya korban-korbannya yang anak-anak. Oke, berarti setelah dikubur ya nggak ada apa-apa lagi ya? Nggak ada apa-apa lagi sih. Ada Terus cerita apa lagi, Mbak? ya terus nggak lama kejadian Amel ya mamanya kan jatuh sakit. Sedih gitu, depresi, enggak. bagaimana? Punya penyakit kanker dia, kanker payudara. Oh, Pas diperiksa kan ternyata udah stadium 3 kan. Dia sempat minta anterin sama saya. Anterin dong berobat.
waktu zaman dulu kan belum ada BPJS. Akulah yang pas kebetulan kan aku bawa ke bidan. Kebetulan bidan itu kan masih teman saya kan. Pas dicek-cek kan, dicek-cek, suruh dioper ke rumah sakit. Ternyata pas dicek lab, di rongsen apa, ketahuan kanker payudara. Oh. Sempet di kemo sih Mbak Mia selama berapa kali gitu, 6 kali di kemo. Terus tuh hamil kan. Sebenarnya kalau orang penyakit kanker kan nggak boleh hamil. Terus ini minta anterin saya juga, tolong dong anterin saya. Mau kemana Mbak Mia? Aku mau ke rumah sakit katanya. Emang kenapa? Nggak tahu nih, aku udah telat katanya dia gitu kan. Aku bilang, Mbak Mia kan lagi kemo. Aku bilang gitu kan. Dia nggak tahu nih Len, nggak tahu nih yuk katanya. Takut hamil aku katanya dia gitu kan. Teruslah dicek kan, coba deh tes pack dulu, aku bilang gitu kan. Ternyata benar positif. Teruslah hamil kan sampai melahirkan adanya si Amel kan. Sampai 8 bulan 9 bulan tuh dia tuh sampai udah menjalar kankernya. Dari kanker payudara sampai ke kanker tulang belakang. Itu sampai nggak bisa bangun. Aku sempet sedih juga ya, gimana ya, karena Mbak Mia itu kan orangnya baik banget sama saya. Dia kalau punya apa-apaan tuh selalu ingetnya saya. Misalnya punya bahan-bahan makanan, Mbak tolong dong, aku punya bahan-bahan makanan nih, nanti yang masakin dia gitu. Aku tinggal minta matangnya doang gitu. Itu yang aku ingat gitu. Sama dia tuh kebaikan dia gitu. Sering bantu saya gitu. Kalau misalnya ada repot apa-apa gitu, dia bantuin saya. Saya juga kan kalau dia minta tolong sama saya juga saya bantu gitu. Kayak ke rumah sakit, anterin check up gitu, aku anterin gitu check up. Oh berarti ya nggak lama dari kejadian Amel, mamanya meninggal. Sakit melahirkan karena kanker payudara sama menjalar ke kanker tulang belakang. Tapi untungnya adanya Amel ini sempat hidup, lahir masih lahir sampai sekarang masih hidup. Masih hidup sekarang. Alhamdulillah, masih normal. Ini makasih banget ya Mbak Yulia udah nyeritain ini sama teman-teman, sama sahabat lonceng, dan nama aku juga makasih banget dan nyeritain ini. Dan buat teman-teman juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Yuli juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.